light can't really get through. There's no, you're not going to feel it. Ini channel perdana kami dan kita akan bahas di channel ini, kita mau bahas banyak hal lah pokoknya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang cerita-cerita yang lagi heboh, cerita-cerita yang lagi mungkin di dunia YouTube sekarang lagi sedang membooming, dan tentunya yang ada hubungannya dengan ya mungkin jadi satu cerita-cerita di masyarakat, tentunya masih berhubungan dengan ke situ karena channel kita ini di Folklore Jayapura. Dan saya kedepannya akan sama-sama dengan teman saya Habel, Pace Bro Habel ini sama Kori. Pace Bro sama Kori. Ya. Sore nih kita santai-santai di sini dulu, kita mencoba bahas ini. Yang saya kemarin ini sedang baca sesuatu yang viral. Ya, mungkin Pak Habel sudah pernah dengar juga itu. Jadi ada channel dia itu ceritanya dia memakai frekuensi suara, kemudian dia bisa buka, dia bilang gerbang ke portal, terus dia bisa lewat ke situ. Begitu, itu lagi rame itu. Jadi ada orang, ada salah satu channel, dia dia bisa buka portal hanya dengan frekuensi suara. Ada videonya? Ada, nanti kita. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya, baru kita bahas nanti ini apa saja. Ya. Oke. That's it. There she is. You've gone through plenty of times. This is no big deal to you, but to me, this is amazing. I can't even fathom. Light can't really get through. There's no, you're not going to feel anything. You're not going to smell anything until the surface is literally breached. The locale on that side will equalize with the locale on this side, and then you're good to go. You can kind of see like a glow happening, but again, you're not going to get anything more than that until you touch it. And once you do touch it and the surface is breached, this portal becomes self-sustained for like 2 hours. Are you going to go through it? Taking samples of this water. Unbelievable. It's so warm and fresh here. It's almost like it's just untainted. You can't see it because the clouds are covering it, but there are two suns right off there. One, and there's a lesser sun like right there. Feels like home. I think it's still Earth. It's Earth in a different time, maybe. There it is.
Two suns. Crazy. Beautiful. Ya, itu tadi sudah kita lihat tuh. Nah, gimana Pak Abel? Abel menurut Pak Cebro ini bagaimana Pak Cebro? Kalau saya lihat sih video, ini ada berapa sih videonya sebenarnya? Kayaknya ada beberapa yang saya lihat di Depu channel itu. Jadi ada beberapa apa namanya? Ada beberapa video yang diupload. Nah, Ya. memang terakhir sempat juga katanya media-media kabarkan Depu itu. Kabarkan Depu itu. Iya, iya. Jadi katanya apa? Tapi kalau boleh tahu jumlah videonya yang sudah dia post itu ada Ada berapa? 4 atau 5 saya lihat Pak Abel. 4 atau 5 ya. Tapi nanti bisa kita coba uraikan ya. Nanti untuk coba nanti beberapa kita video coba satu-satu. perlihatkan. Nah, saya coba mau bahas. Oke. Dan memang info terakhir dari channel yang tadi itu orangnya sudah hilang. Oh. Nah, dia hilang di kamar itu. Nah, ini Tapi yang jadi hilangnya nggak jelas ini kenapa Tidak hilang. tahu. Apakah Tadi dia hilang nggak hilang gimana? di portal atau mungkin tanda Terada. tanya hilangnya Jadi mungkin mereka nggak bilang hilang itu di mana. Hilangnya di mana tidak tahu. Yang jelas orang itu hilang di kamarnya dengan masih ada ya peralatan itu. Gitu. peralatan masih Yang berjalan. dibikin. Jadi dia hanya bikin ini Pak Cebro ini dia pakai laptop. Nah di laptop itu dia ada satu aplikasi yang tune generator namanya. Saya lihat. Nah di generator itu dia pakai frekuensi yang kalau saya Google di itu frekuensinya katanya untuk apa? Itu frekuensi apa namanya? Frekuensi yang bisa bikin apa hati enak, bisa Audio ya, jadi dia- frekuensi suara. frekuensi ya. audio suara itu dia di frekuensi 528 Hz kalau nggak salah itu. Oh, Itu sudah nanti kita coba. kayaknya menarik ini kalau untuk frekuensi 528 kan kita belum tahu ya. Kalau frekuensi 528 ini memang secara saintis sih ada banyak frekuensi lainnya, itu sudah. tetapi biasanya dalam musik itu kan untuk relaksasi. Tapi saya kurang enggak. tahu kalau untuk Enggak Pak, fungsinya ini. kalau di musik musik itu yang saya orang musik juga. Oh, ya. Musik itu kesepakatan tahun berapa lah 50-an itu. Mereka pakai 4 berapa ya? 404 atau 414 Hz. Jadi dia nggak pakai di 528. Kesepakatan di nada A itu pakai 414 kalau tidak salah. Tapi saya menarik sih video Nah, yang tadi iya. itu kan bunyi itu menghasilkan portal. Yang Nah, tapi kan menurut saya ya mungkin Jadi dia cuma pakai penonton apa ini ini? yang menonton channel kita mungkin belum tahu ya. Iya, betul. Istilah portal ini kan kalau secara definisi itu berarti semacam pintu. Iya, pintu Ya portal dalam lah. sebuah Ada dimensi atau istilahnya ruang yang berbeda Ah, yang membedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kalau dalam video yang tadi kita lihat kan ini ada posisi perbedaan tempat ya. iya. Tetapi apakah perbedaan waktu juga? Ini kan Tidak saya tahu. masih belum tahu dalam video itu apakah dijelaskan juga tentang perbedaan waktu, tapi perbedaan tempat sudah pasti. Kalau yang saya lihat perbedaan yang dari yang video itu toh kan ada portal yang di kamar itu katanya bilang di Sedonia kalau nggak salah. Sedonia kan di daerah Arizona kalau nggak salah itu. Nah itu kayaknya tidak berbeda waktu, hanya tempat saja. Tempat. Jadi dipindah. Nah tapi ada satu yang dia bisa lihat matahari 2 di situ di portal yang dia masuk ke dalam. Dia ada pantai yang tadi kita lihat itu ada pantai. Ya. Nah itu saya tidak tahu apakah tempat itu di bumi yang sama kah atau tiba-tiba dia ada di waktu Nah, yang yang beda kah? menariknya kalau menurut saya sih, ya saya bisa editing ya. Orang bisa membuat video seperti itu, Bikin portal. bikin portal, bisa diedit, dan saya rasa kalau mereka yang tahu editing video, ya bisalah untuk membuat video-video seperti itu. Sehingga apakah itu memang benar atau tidak, atau realitasnya memang betul, ini kan masih sebuah pertanyaan kalau menurut saya. Iya, seru juga sih. Dan kadang-kala mungkin orang bikin video itu ya untuk menarik perhatian saja supaya wah ini. Kenapa bisa pikir begitu, Pak? Tapi kalau saya lihat dari keaslian videonya ini kan Bahkan lebih paham ini sepertinya- kalau- ya sepertinya sih videonya itu memang menggunakan perangkat yang terbatas ya. Oh, Perangkat yang jadi terbatas, gitu. jadi kemungkinan editing itu kecil meskipun Kemungkinan bisa. editingnya kecil sehingga secara mungkin diambilnya secara live ya. Jadi tapi di satu sisi dari video yang saya lihat tadi
itu dia tidak menampilkan pada waktu dia melangkah berpindah dari satu dimensi atau satu ruang ke ruang yang lain. Harusnya kan kalau dia pegang kamera, kalau orang editing kan pasti bilang kalau saya pegang kamera, apa sih susahnya saya kasih lihat Dia lagi gerakan kaki langkah kaki ada saya kasih pindah, masuk gitu. Kasih masuk tangan ya, gitu tuh. gitu. Bisa jadi. Gitu. Tapi kan begini, kan yang dia di pantai yang matahari 2 itu. Ya, Kan dia ada di posisi itu atau mungkin kayaknya diambil dari tempat yang berbeda. Itu ya bagaimana? sepertinya sih kalau Waktu orang yang berbeda. yang ngerti video pasti itu tempat yang berbeda. Karena dia sudah mengambil di sisi yang berbeda. Walaupun dia menceritakan dalam video yang tadi kita lihat itu ya, itu saya sudah ada di dimensi yang lain. Nah, kalau Situ, memang ya. mataharinya mau dibuat jadi 2, itu pun dalam editing bisa dilakukan. Oh bisa. Gitu. Oke. Sehingga persepsi saya, ya saya masih ragu sih sebenarnya apakah ini videonya memang asli atau hanya editing saja. Gitu. Tapi oke, 50-50 deh. Ini kalau dia bisa asli berapa persen, tidak berapa persen? Kalau saya sih keasliannya itu mungkin dikategorikan 40-60. Bahwa 40 asli, bisa jadi asli. Bisa jadi aslinya cuma 40 aja. Oke. Tapi itu kan sudah satu video ya. Ah. Kita lihat di video yang kedua dan yang ketiga, itu kan videonya ada efek samping. Kalau kita lihat di video yang ketiganya itu ada efek samping dari portal yang dia jalankan. Setelah portal jalan, ternyata efek sampingnya ada situasi yang berubah Oke, dalam sampai ruangan. sampai ke situ, sebentar sebelum ke situ, yang kita ada ke pantai, itu kan ada anak kecil itu 2 yang dia lihat Ya. juga. Itu bagaimana, Pak? Ya, sepertinya dalam video kan tidak masuk anak itu. Tidak sih, tapi dia Iya, kayak dia hanya atau melihat. disuruh saja, disuruh begitu. Ya, bikin. disuruh. Jadi kalau dalam proses editing sih nggak ada masalah. Bisa saja. Ya, kalau orang yang editing istilahnya tracking mark gitu. Tracking mark itu berarti dia menandai satu gambar, kemudian dia bikin bulatan, jadi. Oh, bisa saja. Terus dikasih dia bilang layar-layar hijau ke apa itu Ya, kan, gitu, itu bisa dia juga. pakai green screen. Itu. Tapi saya rasa green screen dia tidak pakai sih, ini proses editing saja. Oke. Gitu. Oke, terlepas dari ini. Secara sains mungkin tidak portal. Kalau secara saintis sih, ya memang definisi portal itu kan pintu. Kita melewati satu ruang ke ruang yang lain. Tapi secara saintis yang dia maksudkan di sini, portal ini adalah dia memindahkan dengan cepat satu perpindahan yang sebenarnya kita bilang tidak ada hubungan. Pantai dengan hutan tiba-tiba langsung seperti perpindahannya semudah itu. Tetapi dia mengatakan dalam video itu bahwa dia juga merasakan efek sampingnya setelah dia masuk, kemudian dia keluar. Ini kan belum diuji secara medis. Apakah dia mengalami gejala sakit atau apa setelah dia Ada keluar loh, dari situ? ada satu yang dia punya apa? Ada efek ke dianya, ada luka di belakang, ada bentolan itu. Oh ya, Ada bentolan. Ada nanti kalau tidak salah, kalau tidak sempat diputar yang pertama, nanti kita putar yang kedua, nanti Pak lihat. Nah itu menarik. Nanti, Gitu. Kalau misalnya Itu ada efek di sini dari dia efek sampingnya, karena kan di video yang berikutnya yang dia tampilkan itu kan juga mengalami efek di ruangannya, efek samping lah kalau istilahnya itu disebut anomali. Anomali itu berarti sesuatu yang tidak diperkirakan atau di luar dugaan agak mengalami efek samping yang pada waktu dia buktikan di ruangan yang satu dengan ruangan yang lain, itu ruangan yang satu ada perubahan teks ya dalam videonya. Itu ada teks yang anak-anak yang itu. berubah, kan? Kemudian yang pertama ada Bible, ada Alkitab yang jadi Yesaya itu kalau saya buka juga berbeda. Itunya serigala. Konteksnya berbeda ya. Serigala. Berubah ya. Nah, pas dia pindah ke situ dia buka itu jadi lion. Nah, itu kan Itu bisa diedit juga tidak itu? bisa, kalau itu bisa diedit juga. Buat dia lepas dia takut Ya, begitu. itu bisa. Sebenarnya proses editing gak ada yang mustahil kalau sekarang. Oh iya. Untuk zaman sekarang namanya visual effect pun orang bisa ngedit. Tetapi kalau memang dia saya lihat di beberapa komentar dalam video dia itu kan kenapa enggak dia disarankan untuk kenapa nggak bikin live streaming gitu.
untuk buktikan. Kalau memang Iya. pas dia bisa buka langsung dibikin live streaming. Iya betul itu. Kalau Pak. live streaming kan orang nggak bisa mengelak Oke. gitu. Nanti untuk teman-teman yang belum tahu linknya nanti kita kasih linknya ya. Boleh, di nanti bawah ada ini linknya kita ya. kasih link. Oke. Biar mereka bisa lihat sendiri begitu. Nah, tapi kalau misalnya secara awam lah, ini kan sesuai dengan tema channel kita ya. Ya. Ini cerita. Ya. Memang di beberapa konsep-konsep kebudayaan memang menceritakan tentang adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat Oh lain. iya, sekali itu saya sudah aslinya gini. Kalau urusannya di mistis kayak dunia hitam, nah kayak orang yang punya ilmu itu katanya sih ada di tahap-tahap tertentu mereka bisa pindah ke satu tempat dengan cepat. Nah, apakah itu menggunakan portal? Nah, ini kan karena kan nggak mungkin kan? Ya, Ya kalau tidak tahu artinya secara kalau dari mereka kan mereka bilang "Ih, raganya apa begitu rohnya bisa pindah terus dia secara itu kan secara ilmu gaib gitu kan Oke. katanya berlaku. Misalnya kan kita ini tinggal di Papua ya. Di Papua kan beberapa cerita masyarakat itu ini yang beredar bahwa ada orang yang punya kemampuan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang Itu lain. daerah mana di Papua? Misalnya di Biak, Biak kan, kemudian di Serui, orang yang memiliki kemampuan atau dia belajar ilmu gaib, dia bisa berpindah dari satu tempat. Nah, apakah dia berpindah ini menggunakan portal atau enggak? Kan otomatis medianya pasti sama, dia menggunakan portal. Gitu. Hanya Pak. pasti kan berbeda gitu. Katanya kan masuk ke satu tempat, kemudian dia berpindah ke tempat yang Oke, lain. yang pasti kan kalau berbicara tubuh pindah dari satu ke sini ke satu tempat harus ada apa namanya? Apa namanya? Harus ada mediumnya. Betul kan? ya. Gitu, Pak. Mau dia apa tapi secara prinsip ini kan dia dari sini ke sini harus ada medium. Ya, ada medianya. Gitu. Medianya itulah yang mungkin kita istilahkan. Tapi yang Bapak dengar bagaimana yang di Papua yang Nah, orang kalau di pindah-pindah Papua itu ini kan bagaimana? ya silakan aja sih kalau mungkin ada yang berpendapat seperti saya. Kalau memang punya cerita atau komentar silakan diberikan aja di komentar di channel ini dan mungkin nanti kita akan respon ya. Mudah-mudahan nanti kalaupun ada tempatnya tidak jauh dari tempat kita di Jayapura ya mungkin kita akan mengunjungi tempat Soalnya itu. kalau pindah saya belum pernah dengar, tapi kalau misalnya oh ini jalan dari sini misalnya dari Siklop itu bisa ada jalan tembus ke mana-mana itu ya, tapi apakah itu bentuknya portal kembali kalau kita kaitkan dengan tadi saya tidak tahu. Cuma saya tahu orang bisa ke dunia ke tempat lain lewat ini ada pintu anginnya ke apa gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya apakah orang yang belajar ilmu gaib paham untuk membuka portal juga atau skillnya itu adalah punya kemampuan bisa membuka portal walaupun mungkin salah satunya yang di dalam video ini dia membuka melalui suara frekuensi audio ya gelombang suara orang tahu juga nah itu paham itu dan itu untuk saya secara saintis ya memang gelombang suara ini dia bisa menembus ruang contoh ya kalau kita putar suara musik di ruangan ini, orang bisa dengar di ruangan yang di luar. Itu berarti kan dia menembus, walaupun ada dinding. Ya, itu yang kita dengar. Memang kan kalau kita bicara fisikanya, frekuensi itu kan yang gelombang. Iya toh. Nilai 528 itu kan ininya yang 528 toh. Maksudnya artinya kalau bicara gelombang. Tapi kalau dia tembus sih oke. Tapi ini kan dia membuka dan memperdekatkan satu jarak ruang tempat yang jadi satu jadi satu ini itu untuk saya memang ya sesuatu luar biasa kalau untuk saya gitu. Dan itu untuk saat ini ya di era modern ini belum bisa dijelaskan. Iya sih. Ya walaupun ada cerita-cerita ada beberapa loh yang kayak sida itu yang siapa? Ada beberapa kan orang yang berpindah dari satu tempat. Kisah para rasul juga menceritakan ada beberapa. Tiba-tiba dia pergi. Hilang. Nah sekarang tiba-tiba di tempat lain begitu. Kalau misalnya pernah nggak dengar black hole kan? Oh ya. Lubang hitam. Apakah punya hubungan dengan portal? Mungkin tidak ya kalau saya. Tidak. Kalau saya tidak. Nah, secara pengetahuan sih orang percaya black ada hole lubang hitam. Iya. Itu. Tapi lubang hitam ini dia kan menyerap. Ya. Kalau kita lihat kan lubang hitam ini kalau dari gambaran-gambaran yang ada itu kan seperti pintu juga, seperti portal juga hanya berwarna hitam.
tidak ditahu sisi sebelahnya itu apa. Iya, tapi menjadi lubang hitam itu kan tempat-tempatnya kita sudah tahu. Black hole tuh udah di sebelah mana tidak bisa dibuat toh. Kalau ini kan portal nampaknya yang itu orang itu buat. Baru hanya fasilitasnya hanya speaker Bluetooth saja dia taruh, dia kasih tune generator itu bunyi, dia tiba-tiba terbuka. Nah itu yang ya nggak tahu ya maksudnya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih Tapi masih benar belum yakin di Papua juga. ada cerita itu yang artinya yang memungkinkan portal itu ada bisa dibuka di beberapa tempat. Ya, Atau ada tempat-tempat tersendiri yang kan pintu juga kan namanya portal, pintu itu kan tidak bisa semua dijadikan pintu kan, rumah pintunya tempatnya di sini mungkin di lokasi-lokasi tertentu memang sudah ada portal yang konstan yang tetap begitu. ya Yang di, orang bisa di tembus beberapa kebudayaan pasti punya cerita-cerita Misalnya itu. kayak Doctor Strange, kita nonton Doctor Strange. Doctor Strange Ya. itu kan ada pintu-pintu yang dia bisa masuk toh. Nah itu kan dia punya pos-pos, ada yang di London, ada yang di Hong Kong. Mereka punya beberapa pos yang orang bisa tembus ke sini yang menjaga jadi itu. Itu bentuknya portal juga kan Ya, sebetulnya. sebenarnya itu bentuknya Atau portal. mungkin ada di dunia ini, misalnya kayak di Papua juga ada, tapi tempatnya tertentu misalnya yang sudah ditentukan untuk portal-portal orang bisa alam maksudnya lah. Ya, ini Misalkan cukup atau menarik bagaimana? sih. Kalau saya sih ya ini hal yang menarik dan kita belum bisa buktikan secara Kayak sains, Thor itu kan gitu. portal juga kan? Hah? Thor yang mereka pindah dari Ya, itu juga disebut dari sebagai planetnya portal, dia bisa ke bumi ya. itu portal kan? Portal. Jadi banyak macam sebetulnya portal. Betul. Jadi portal memiliki bentuk-bentuk yang cukup banyak dan menurut saya itu sesuatu hal yang belum bisa kita jelaskan. Walaupun dalam dunia entertainment atau film sudah menggambarkan berbagai macam jenis portal. Nah, itulah yang saya bilang peniruan-peniruan dalam bentuk editing bisa juga terjadi. Itu. Nah, apakah video ini real? Nah, ini menjadi sesuatu yang tanda tanya dan kebenarannya seperti apa? Karena ini kita berharap, ya saya tidak bisa menganggap ini benar, itu. Karena harus melalui pembuktian, itu. Dan kita lihat dari beberapa video tadi, saya rasa mungkin ya kembali ke mereka yang menonton video kita untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Kalau gitu kita cek lagi yang portal-portal berikut ini dia yang lain ya yang berhubungan portal ini kita coba putar ini sedikit untuk nanti kita bahas. Oke, Pak. Nah, itu yang tadi yang satu lagi. Nah, itu kan ada orang yang dia masuk ke portal tuh, yang dari garasi mobil dia masuk tuh dia hilang tuh ceweknya pusing gitu. Itu gimana itu, Pak? Videonya. Sudah pernah lihat nggak? Iya, sudah pernah lihat belum tuh? Saya belum begitu perhatikan videonya sih. Iya. Tapi kalau konsepnya itu dia medianya apa? Portalnya itu dia hasilkan dari apa? Tiba-tiba aja. Oh, berarti Yang tadi, ya. dia nggak tahu langsung dia bisa berpindah ya. Dia Tanpa masuk dia dia sadari. masuk ke portal itu. Itu tanpa dia sadari ya. Oke. Dia jalan dia masuk. Berarti dia nggak membuat ya? Dia nggak buat. Dia nggak buat. Ada yang dia nggak buat, terus Oke. portal tiba-tiba terbuka, terus dia lihat-lihat portal terus dia masuk ke dalam. Oke. Kalau itu. saya sih untuk yang konteks video itu mungkin gejala alam, ya, Oke. atau lingkungan di sekitar dia, kita nggak bisa jelaskan dia apakah berada di waktu dan tempat yang tidak semestinya, Oke. atau portal itu muncul di waktu dan tempat yang tidak bisa dia duga, dan Sini tapi nggak dia sadari ya bahwa dia berpindah. Iya, ya. Itu. iya. Dia sadari bahwa dia berpindah. Nah, untuk
dia ada berapa videonya yang Nah terjadi? itu cuma satu, dia Satu. ditangkap. Ya oke, kalau satu Ditangkap. berarti saya masih bisa terima karena pasti dia nggak bisa dia nggak bisa membuat video yang lain dan Iya, memang hanya satu itu. Itu. ya bisa itu. Nah, artinya begini, portal kan bukan sesuatu yang baru yang muncul di kita toh. Jadi Ya, isu-isu yang kalau orang dulu orang sebut misalnya time travel atau melakukan perjalanan dari satu ruang ke ruang lain, dari satu waktu ke waktu lain, ya biasanya mereka sebut istilahnya berpindah dengan menggunakan media portal. berarti kemungkinan yang Pak bilang legenda-legenda cerita-cerita yang rakyat yang di Papua itu yang bisa pindah itu bisa juga. Nah, itu yang saya berharap mudah-mudahan kalau teman-teman yang di Papua yang menonton video ini mungkin bisa tinggalkan komentar kalau punya cerita-cerita itu, pengalaman-pengalaman atau pernah merasakan secara langsung situasi peristiwa yang mungkin memiliki kemiripan seperti yang kita intinya dia pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tempo dan sesingkat-singkatnya. Dan juga saya rasa seperti channel ini menceritakan tentang cerita atau legenda, kalau istilah ilmu pengetahuan itu mereka sebut folklore. Ini mudah-mudahan ya kalau ada cerita-cerita itu silakan yang mau kita angkat, komentar aja ya. Mudah-mudahan kita bisa. Siapa tahu kita bisa dapat narasumbernya, dapat bukti ininya juga toh. Kalaupun ada narasumbernya, nanti kami bisa berikan WA ya untuk dikirimkan videonya. Apakah mungkin kalau nggak bisa kita hubungi secara langsung ya mungkin bisa dibuatkan videonya. Setelah ini silakan wawancara yang mungkin nanti kita akan angkat pada tapi pasti seru. Topik-topik yang berikut. Pasti seru dan banyak Pak, karena kita kecil-kecil juga kan banyak cerita-cerita rakyat yang legenda ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Dan pasti Papua punya banyak. Banyak. Pasti Papua. Kita bicara Siklop saja tuh pasti setiap orang punya versi cerita masing-masing. Nah, itu. Terus bicara misalnya kalau di Pantai Besi kan hampir tiap tahun ada yang itu juga ada cerita-cerita dong, cerita sendiri full lagi ya. Nanti kita terus belum daerah lain. Belum kita bicara di Sentani ke sana lagi. Belum kita bicara di Biak, sudah itu ramai ya. Dan itu tentunya pasti menurut saya sangat menarik sekali. Dan untuk khusus di portal ini, ya saya sendiri belum meyakini kebenarannya. Berarti belum ada pengalaman yang pernah orang cerita begitu, itu ada orang yang bisa pindah dari ini. Ya, itu. Karena kita untuk di Indonesia atau di Papua sendiri belum pernah saya mendapatkan ada konsep cerita seperti itu, walaupun memang di beberapa tulisan tentang folklore atau cerita rakyat pernah menjelaskan bahwa ada orang yang memiliki kekuatan atau kemampuan atau istilahnya ilmu gaib yang tidak bisa dijelaskan secara real, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi yang sekarang di Papua itu istilahnya misalnya Swangi, ya dia bisa terbang, tapi dia itu juga swanter, itu kan kalau itu terbang, dia tidak lewat. Dia bisa berpindah, dia bisa berpindah. Saya belum tahu. Berpindah dalam arti gini, saya pernah punya pengalaman satu, ini pengalaman pribadi saya. Saya diikuti oleh seseorang, tapi dia bukan mengikuti dari belakang, dia bisa langsung tiba-tiba ada di depan saya, dia bisa ada di belakang saya, dia bisa ada di samping saya. Waktu itu saya jalan di hutan, di pantai, di Sorong. Itu saya diikutin, saya tahu ada orang yang ngikutin saya. Saya cuma tahu itu dari rokok. Jadi Pak tahu apa itu Swangi? Ya setahu saya jalan tiba-tiba dia sudah ada di depan saya gitu. Kita bicara masalah Swangi. Mudah-mudahan. Ya kita lihatlah kalau ada di topik sesi berikutnya. Saya ini kan masih kita baru lihat itu. Kita coba perdana, kita ngobrol-ngobrol saja toh tentang ya dan cerita yang agak bikin tegang-tegang toh. Iya toh. Itu untuk saya pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan lah nanti di video kita bahas lagi nanti setelah kita akan bahas. Kita coba yang jelas gini kesimpulannya, portal itu bisa jadi ada, bisa juga tidak. Ya. Bisa jadi itu juga sains
saintis ya, Ya, sifatnya saintis bisa juga dan itu mungkin sebuah ke depan rekayasa. karena film-film juga sudah mulai Sudah bisa kan membuat. biasanya film-film ini orang dulu bikin film kayak bulan, tahu-tahu sekarang kita sudah ada di bolak-balik bulan Mars toh. Nah sekarang dulu cerita tentang Marvel yang Doctor Strange pindahkan atau portal-portal lain yang bisa ini kita tidak tahu ke depan teknologi ini bisa jadi seperti apa. Mudah-mudahan. Who knows? Saya juga berharap Sampai ini ke menarik ininya. dan saya akan melihat berbagai referensi-referensi lain dan mudah-mudahan untuk saya kebenaran ini bisa diungkap. Gitu. Ya sudah, kita tunggu nanti kita mungkin ada edisi berikutnya lah ya. Yang jelas ini seru, jadi kita bahas-bahas yang lain saja. Masih dengan kita punya channel ini toh. Boleh. Kalau Kita memang coba. ini menarik, mungkin Channel bisa Sandi saja, ya? berikan komentar ya Berikan di komentar, channel ini. Mungkin kita bisa respon dan mungkin topik-topik apa yang di Papua yang bisa kita angkat, yang nanti kita akan bahas. untuk Sip, sesi Pace berikutnya. Bro. Sudah, kita sampai ini kita lanjut lagi. Yang jelas ya portal ini itu bisa jadi saintis juga ya. Jadi bisa jadi ke depan kita tidak tahu. Karena namanya orang teknologi kan kadang-kadang mereka sudah maju dan berpikir ke depan tuh lebih gitu toh. Siap. Saya pikir sampai itu saja ya. Oke. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Kita akan ketemu lagi di tema-tema yang lain dan itu saya pikir gitu. Sampai jumpa. Bye. Dah.